Karakteristik pemanfaatan lahan Kabupaten Cirebon dapat dijelaskan dalam beberapa aspek. 1. Pertanian. Pangan di Cirebon dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi, sayuran, dan buah-buahan. Banyak lahan digunakan untuk pertanian padi, terutama di daerah dataran rendah. Terus ada perkebunan. Terdapat juga lahan untuk tanaman perkebunan seperti tebu, kelapa, dan karet. Terus kedua ada perikanan. Budidaya perikanan terdapat tambak untuk budidaya ikan dan udang, terutama di daerah pesisir. Ini menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat setempat. Terus yang ketiga ada industri. Pengolahan hasil pertanian. Banyak industri pengolahan yang berdiri seperti pabrik gula dan pengolahan ikan. Ini mengolah produk lokal menjadi barang siap konsumsi. Terus ada industri kecil dan menengah. Banyak usaha kecil yang memanfaatkan lahan untuk produk lokal seperti kerajinan tangan dan makanan. Terus keempat ada permukiman. Perkembangan permukiman dengan pertumbuhan populasi. Lahan diubah menjadi area permukiman baik untuk rumah tinggal maupun kawasan komersial. Permukiman di perkotaan kepadatan di Kabupaten Cirebon cukup tinggi, sementara di desa-desa permukiman kurang padat. Akan tetapi sebagian besar wilayah tetap memiliki kepadatan yang moderat. Kelima ada pariwisata. Lahan untuk wisata. Beberapa lahan digunakan untuk pengembangan sektor pariwisata seperti resort, taman, dan tempat wisata budaya. Lahan untuk wisata seperti pantai, wilayah sejarah, dan kuliner. Terus yang keenam, konservasi lahan hijau. Ada juga upaya untuk mempertahankan lahan hijau dan ruang terbuka seperti kawasan konversian untuk menjaga keseimbangan ekonomis. Kenampakan bentang alam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ada 4, yaitu dataran rendah terletak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa seperti Kecamatan Kapetakan, Gegesik, Kaliwedi. Terus ada pegunungan terletak di bagian barat daya Kabupaten Cirebon, yaitu lereng Gunung Ciremai. Terus ada sungai. Kabupaten Cirebon dilalui oleh 18 sungai seperti Cisanggarung, Ciwaringin, Cimanis. Terus ada Gunung Ciremai. Gunung ini memiliki ketinggian 3078 meter di atas permukiman laut MDPL dan terletak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka. Ada beberapa kegiatan ekonomi di Kabupaten Cirebon, di antaranya industri pengelolaan. Industri pengelolaan yang ada di Kabupaten Cirebon, di antaranya industri pengelolaan rotan, tekstil, sendal, dan sepatu. Yang kedua ada perdagangan besar dan eceran. Di Kabupaten Cirebon, perdagangan besar dan eceran meliputi berbagai sektor. Perdagangan besar biasanya berkaitan dengan distribusi barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan bahan makanan lainnya yang dilakukan oleh grosir dan distributor. Yang ketiga ada pertanian. Contoh hasil dari pertanian di Kabupaten Cirebon ada padi. Di Kabupaten Cirebon adalah salah satu daerah penghasil beras. Ada juga sayuran. Sayuran yang ditanam di Kabupaten Cirebon ada cabai, kangkung, daun sawi, banyak ditanam di daerah sana. Selain itu, ada juga buah-buahan seperti mangga, rambutan, dan pisang, banyak ditanam di daerah sana.
Yang keempat ada kehutanan. Kehutanan di Kabupaten Cirebon terbagi menjadi dua, yaitu hutan produksi dan reboisasi. Contoh dari hutan produksi adalah hutan yang dikelola untuk kayu dan hasil hutan lainnya. Sementara contoh dari reboisasi adalah untuk menjaga kelestarian hutan melalui penanaman pohon yang dilakukan di beberapa area. Yang kelima ada perikanan. Perikanan di Kabupaten Cirebon juga terbagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Contoh dari perikanan tangkap adalah penangkapan ikan yang dilakukan di perairan sekitar terutama wilayah pesisir. Sementara perikanan budidaya itu budidaya ikan seperti lele, gurame, dan nila di kolam juga di umum. Yang keenam ada konstruksi. Di Kabupaten Cirebon, sektor konstruksi mencakup beberapa jenis pembangunan termasuk infrastruktur jalan, pembangunan dan perbaikan jalan raya untuk meningkatkan aksesibilitas, dan jembatan. Pembuatan jembatan untuk menghubungkan antar wilayah, dan yang terakhir, bangunan publik, bangunan fasilitas untuk seperti sekolah, puskesmas, dan gedung pemerintah. Nah, materi selanjutnya yaitu beberapa budaya yang ada di Kabupaten Cirebon yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat berdasarkan ajaran agama. Masyarakat Cirebon penjunjung tinggi pepatah-pepatah dari Syekh Syarif Hidayatullah atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Gunung Jati sebagai pandangan hidup mereka. Budaya di Cirebon unik dan berlandaskan pada nilai-nilai agama serta modernitas, menciptakan lingkungan yang humanois dan pluralis. Kuliner Cirebon juga menjadi bagian penting dari budaya, dengan makanan ikonik seperti nasi jamblang, empal gentong, dan tahu gejrot yang terkenal. Selain itu, terdapat banyak tempat wisata religius seperti makam Sunan Gunung Jati itu sendiri dan Masjid Agung Cipta Rasa. Di bulan Maulid, terdapat acara panjang jimat di Kesultanan Kanoman yang menggambarkan perjalanan kisah Nabi Muhammad. Di acara ini melibatkan simbol-simbol dan ritual khusus yang menunjukkan kedalaman makna budaya dan spiritual masyarakat kota Cirebon. Selanjutnya ada pemanfaatan lahan dari Desa Gebang Mekar. Yang pertama ada pertanian. Sebagai besar lahan di desa ini mungkin digunakan untuk pertanian seperti sawah atau kebun. Sistem irigasi biasanya mempengaruhi pola pertanian di daerah tersebut. Yang kedua ada perumahan dan infrastruktur. Ada juga lahan yang dialokasikan untuk perumahan warga dan fasilitas umum seperti sekolah, balai desa, dan jalan desa. Selanjutnya ada lahan perkebunan. Mungkin terdapat lahan untuk perkebunan seperti pohon karet, kelapa sawit, atau tanaman lokal lainnya. Selanjutnya ada perikanan. Desa Gebang Mekar merupakan salah satu desa penghasilan dari perikanan karena adanya pelabuhan pendaratan ikan. Yang selanjutnya ada pertambangan. Desa Gebang Mekar memiliki lahan yang dimanfaatkan untuk pertambangan bandeng dan udang. Kenampakan bentang alam Desa Gebang Mekar. Desa Gebang Mekar kemungkinan besar berada di kawasan dataran rendah atau menengah, dengan bentang alam yang relatif datar dan subur, serta cocok untuk pertanian. Adapun aliran sungai atau irigasi, terdapat sistem irigasi tradisional yang mengairi sawah-sawah. Aliran sungai kecil atau saluran air bisa menjadi bagian dari bentang alam desa ini, penting untuk kegiatan pertanian. Serta vegetasi alami. Pepohonan seperti pohon kelapa, bambu, atau pohon-pohon besar sering ditemukan, menjadi ciri khas dari desa-desa pedesaan Indonesia. Kegiatan ekonomi Desa Gebang Mekar. Desa Gebang Mekar memiliki karakteristik ekonomi yang beragam. Sektor pertanian mendominasi, dengan mayoritas penduduknya terlibat dalam pertanian padi,
sayuran, dan tanaman hortikultura. Perdagangan lokal juga berkembang dengan pasar tradisional yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Selain itu, potensi sumber daya alam seperti hasil hutan dapat berkontribusi pada pendapatan masyarakat sekitar. Banyak penduduk juga terlibat dalam usaha mikro dan kerajinan tangan, meningkatkan diversifikasi ekonomi desa tersebut. Karakteristik Desa Gebang Mekar berdasarkan aspek sosial dan budaya. Aspek sosial. Yang pertama ada struktur masyarakat. Masyarakat Desa Gebang Mekar umumnya memiliki struktur sosial yang sederhana, di mana hubungannya antar individu erat. Terdapat hierarki berdasarkan usia, pengalaman, dan peran dalam komunitas. Yang kedua ada keterlibatan komunitas. Warga sering terlibat dalam kegiatan gotong royong seperti pembangunan fasilitas umum dan perayaan hari besar. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas. Yang ketiga, pendidikan. Akses pendidikan mungkin bervariasi dengan fokus pada pendidikan dasar. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak juga sangat penting. Yang keempat ada ekonomi. Ekonomi desa umumnya bergantung pada pertanian dan usaha mikro. Pendapatan masyarakat bervariasi dan seringkali ada kerjasama antara petani untuk meningkatkan hasil pertanian. Selanjutnya aspek budaya. Yang pertama ada tradisi dan adat istiadat. Desa ini memiliki berbagai tradisi yang dijaga, seperti upacara adat dan perayaan keagamaan. Tradisi ini sering menjadi sarana untuk memperkuat identitas budaya. Yang kedua, ada bahasa dan komunikasi. Masyarakat biasanya menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Yang ketiga, ada kesenian. Terdapat berbagai bentuk kesenian tradisional seperti musik, tari, dan kerajinan tangan yang sering ditampilkan dalam acara-acara tertentu. Yang keempat, ada nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati, dan menjaga hubungan baik antar tetangga sangat ditekankan. Yang kelima, ada agama. Agama memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dengan berbagai ritual dan kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak warga. Kesimpulannya, Desa Gebang Mekar memiliki karakter sosial dan budaya yang kaya dan beragam, mencerminkan tradisi yang kuat serta hubungan antar warga yang harmonis. Interaksi sosial dan pelestarian budaya lokal menjadi kunci dalam menjaga identitas desa. It's a day for